Media sosial saat ini tengah diramaikan dengan kisruh soal pengakuan King Abdi yang merasa didepak oleh rekan bisnisnya di usaha kuliner bebek setelah memiliki 11 cabang. Meskipun tidak menyebutkan nama, sosok yang dimaksud King Abdi tersebut kemungkinan adalah Tretan Muslim. Lantaran keduanya sempat memiliki bisnis bersama yakni Bebek Carok. Awalnya isu ini mencuat setelah King Abdi mengungkapkan pengakuannya di podcast Kasih Solusi. Dalam pernyataannya, King Abdi mengklaim turut andil dalam membangun bisnis tersebut, termasuk sebagai bagian dari pencipta resep utama menu Bebek Carok. Ia juga mengklaim memiliki sejumlah bukti yang menguatkan keterlibatannya dalam bisnis tersebut. Meski dalam podcastnya King Abdi tidak secara gamblang menyebut nama yang dimaksud telah mendepaknya, netizen yang budiman ramai berspekulasi bahwa pernyataan tersebut mengarah pada Tretan Muslim dan bisnis kuliner miliknya Bebek Carok. Menanggapi isu depak-mendepak, Tretan Muslim mengunggah video klarifikasi di channel YouTube-nya, di mana ia membeberkan fakta bahwa King Abdillah yang mundur secara tiba-tiba dan tidak ada yang mendepak. Untuk memperkuat hal tersebut, Tretan Muslim membocorkan isi rekaman telepon King Abdi yang menyatakan mundur dari Bebek Carok. Tidak memungkiri, Tretan Muslim pun menyebut jika King Abdi memang cukup berjasa di konsep yang dibuat untuk usaha bebek tersebut. Lebih lanjut, Muslim juga menjelaskan bahwa King Abdi telah menerima keuntungan berupa fee sebesar 5% dari rekan bisnisnya setelah ia mengurus legalitas dari franchise kuliner Bebek Carok ke notaris. Tretan Muslim juga menanggapi klaim King Abdi terkait kepemilikan resep bebek yang digunakan dalam menu Bebek Carok. Dalam klarifikasinya, Muslim menegaskan bahwa saat itu King Abdi memang sempat diminta untuk membuat versi resep sebagai bahan perbandingan dengan resep milik sang istri, yang kini telah dipatenkan sebagai resep resmi Bebek Carok. Akan tetapi, menurut Tretan Muslim, setelah melalui proses penilaian dan uji rasa, sang istri merasa kurang cocok dengan resep buatan King Abdi. Akhirnya, Muslim dan rekan bisnisnya pun memutuskan untuk menggunakan resep asli sang istri sebagai dasar dari menu Bebek Carok. Tretan Muslim juga menambahkan bahwa meski resep tersebut telah dipatenkan, tetap dilakukan sejumlah modifikasi guna mengembangkan cita rasa yang lebih optimal. Bahkan setelah menyadari adanya kesalahpahaman, Tretan Muslim mengaku sempat menginisiasi pertemuan antara dirinya, rekan bisnisnya, dan King Abdi untuk membahas permasalahan secara langsung. Rapat tersebut dimaksudkan sebagai langkah penyelesaian internal secara baik-baik. Namun dalam pertemuan itu King Abdi justru memilih mengundurkan diri dari bisnis franchise Bebek Carok. Tretan Muslim pun berharap setelah video klarifikasi terkait brand kulinernya tersebut dipublikasikan, tidak ada lagi muncul kesalahpahaman atau tuduhan yang tidak berdasar mengenai polemik hak paten resep Bebek Carok ke depannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini nih ada drama series yang berkelanjutan setelah Lebaran. Kalian pasti mengikuti ini ya kan, podcast atau channel YouTube Kasih Solusi yang bintang tamunya King Abdi. Pasti kalian mengikuti kan, siapa artis terkenal yang depak King Abdi dari 11 cabang resto bebek, bongkar kejam dan ngerinya bisnis F&B. Alumni MasterChef Indonesia viral. Bisa hancur itu bisnisnya kalau dilandasi dengan pengkhianatan. Pengkhianatan bukan strategi bisnis, betul sekali. Apalagi video ini udah viral dan up kemana-mana ya, dan ketambah goreng-gorengan masyarakat yang menambah bisnis bebek ini ya kan, kemana-mana nih framingnya nih, pasti akan bisa mengakibatkan hancur nih. Siapa itu? Nah, akhirnya dari channel YouTube Tretan Universe akhirnya ya kan disematkan oleh Kasih Solusi memberikan statement. Wah, rame juga ya. Oke, saya akan luruskan fakta sebenarnya nanti, karena kalau ngundang satu pihak doang gini bisa jadi fitnah dan framing. By the way, lebih cocok channel ini ganti nama jadi Kasih Drama, bukan Solusi Pak Dery. Ngetik nada pelan. Waduh, gimana nih, drama ini makin seru nih ya. Drama ini makin kemana-mana nih. Gimana menurut kalian yang mengikuti ya kan channel YouTube dan drama-drama seperti ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Pendapat kalian tuh apa nih tentang solusi seperti ini?
Guys, ini tadi lagi rame banget kasusnya si Tretan Muslim sama King Abdi. Pengen bahas ini karena gue yakin di antara kalian banyak banget lah yang sedang ngejalani skema bisnis kayak mereka ini. Di sini gue mau kasih perspektif dimana gue udah 5 tahun jalanin skema bisnis kayak mereka ini, dimana gue sebagai yang jalanin bisnis dan temen gue sebagai pemilik resep sushi. Yang pertama mau gue sampaikan adalah, menurut gue lu netizen jangan gampang kesulut lah. Jangan hari ini lu bela A, besok bela B. Kemarin pas King Abdi nge-publish di media tentang kasus ini, netizen tuh banyak berbondong-bondong belain King Abdi dan mulai ngehujat si Tretan. Tapi setelah si Tretan buat klarifikasi, netizen balik lagi tuh bela si Tretan dan ngehujat King Abdi. Intinya lu pada jangan terlalu dini untuk ngejudge orang. Lu itu bukan hakim. Biarkan ini ketemu dulu nih benang merahnya. Harapan gue sebenarnya mereka ini harusnya ketemu secara gentle lah, omongin baik-baik. Karena menurut gue ini adalah masalah receh yang sebenarnya hanya mereka berdua yang bisa nyelesain ini secara kekeluargaan. Gak bisa pakai cara hukum. Kenapa? Ya karena kayaknya resep mereka ini nggak masuk dalam klausa kerjasama mereka. Karena kalau resep itu masuk ke klausa kerjasama, harusnya salah satunya udah punya dokumen yang kuat untuk bisa menuntut salah satunya. Jadi ini kayaknya hanya masalah miskom aja sih di antara mereka berdua. Jadi buat netizen, stop lah early judging orang segampang itu. Oke? Yang kedua, Bang, gimana sih idealnya berbisnis dengan orang yang memiliki resep makanan? Tips dari gua adalah tidak lain dan tidak bukan adalah hitam di atas putih. Masukkan klausa resep di kontrak kerjasama kalau bentuknya kerjasama ataupun kolaborasi dan lain-lain. Tapi kalau bentuknya PT atau CV atau usaha bersama yang mana ada badan hukumnya, baiknya resepnya itu dimasukin ke dalam modal awal dan juga dimasukin ke dalam aset. Masalah nilai aset resepnya berapa itu dikomunikasin aja di awal. Nego-nego aja lah kayak orang lagi nawar-nawar barang di pasar itu. Gitu aja caranya. Setelah deal angkanya berapa dimasukin ke modal awal di sisi ekuitas dan juga dimasukin ke aset. Jadi kalau ada pihak yang mau keluar dari perusahaannya atau didepak dari perusahaannya, salah satunya masih punya hak atas saham di perusahaan tersebut. Sehingga kalau ada adegan depak-mendepak, ya minimal ya sahamnya dijual atau diakuisisi. Minimal bisa lah dapat fresh money dalam bentuk penggantian modal ataupun penjualan sahamnya kan. Tapi kalau nggak ada hitam di atas putih, menurut gue aneh sih kalau sampai dipublish di sosial media. Yang mana outputnya itu asumsi liar dari netizen yang nggak tahu apa-apa kan. Atau buruk-buruknya ya pencemaran nama baik. Mau kalian adu masak pun masing-masing pasti udah punya resepnya kan. Jadi susah ketahuannya siapa pemilik originalitas dari resep tersebut. Sehingga nggak bisa dituntut secara perdata dan yang ada hanya masalah etika bisnis doang. Nah kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Ada drama baru, drama skincare bukan, drama food blogger tidak, tapi drama apa? Drama bebek, bebek bos. Lo semua udah pasti pada tahu kan drama antara Tretan Muslim sama King Abdi, ex Master Chef. Perkara apa? Resep bebek, drama resep bebek. Ya, jadi itu dramanya gini. Mulai dari King Abdi yang menghadiri beberapa podcast. Nah, dia di situ ada sempat keluarin statement kalau dia itu didepak. Walaupun dia sebenarnya nggak menyebutkan nama perusahaan atau nama company yang mendepak gitu ya. Soal resep yang kata kabarnya duplikat gitu ya. Habis duplikat di depak gitu ya kan. Seperti biasa netizen warga 62 ini kan FBI ya kan. FBI itu cari-cari tahu siapa sih bebek itu siapa ternyata Tretan Muslim. Nah karena rame ya isu-isu ini, akhirnya Tretan Muslim itu melakukan klarifikasi. Udah nonton belum klarifikasi Tretan Muslim tentang King Abdi soal resep bebek? Jujur li gue pernah makan sih bebeknya, memang enak medok. Enak lah pokoknya untuk kategori masakan bebek yang tadinya tuh gue udah unexpected itu bebek bakalan enak, ternyata memang enak gitu ya. Di klarifikasi Tretan Muslim itu mengaku bahwa resep yang digunakan selama ini di bisnis bebek dia itu adalah resep dari istrinya gitu ya. Kemudian dia juga menunjukkan voice over dari King Abdi saat mengundurkan diri. Ya, dengan alasan King Abdi itu mengundurkan diri karena merasa ya membela harga diri bos, harga diri lebih mahal dari bebek. Dua sisi sudut pandang yang berbeda antara King Abdi yang merasa kecewa, mungkin dia sudah expect yang terlalu tinggi
dengan bisnis bebek ini. Dan di sisi lain dari pihak Tretan Muslim yang merasa juga kecewa dengan omong-omong dari King Abdi. Ya, menurut kalian gimana? Kalau kata gue mungkin ini jatuhnya bisa ke perdata ya. Ya, selesaikan secara baik-baik kekeluargaan, tapi jangan sampai drama bebek ini berujung pidana lagi. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Udah ye. Lagi rame nih teman-teman, bebek viral yang kemarin ya, yang lagi rame dibahas. Sudah ada update-nya nih dari Bang Tretan Muslim, klarifikasinya. Silahkan teman-teman nih cek di YouTube-nya Tretan Universe. Saya bisa ambil 3 poin versi Bang Tretan Muslim. Itu poin pertama adalah soal komisi. Awalnya Bebek Carok ini berdiri karena Bang Tretan Muslim sama rekan partner bisnisnya, 1 orang ya teman-teman. Kemudian rekan partner bisnis ini mengajak King Abdi untuk sebagai research dan development dan ditawarin lagi komisi 5%. Tetapi ini bukan terhadap Bebek Caroknya, melainkan ini terhadap rekan partner bisnis Bang Tretan Muslim sendiri ya teman-teman. Kemudian yang kedua yang lagi rame dibahas adalah soal resep. Resep ini awalnya dibuat versinya Mbak Lunar atau istrinya Tretan. Kemudian King Abdi ini diminta untuk membuat menu bebek versinya ataupun resep bebek versinya King Abdi oleh partner bisnisnya Bang Tretan. Ternyata menunya King Abdi ini atau resepnya itu tidak cocok di istrinya Bang Tretan Muslim, sehingga tidak di-approve. Jadi yang dipakai itu adalah resep istrinya Bang Tretan. Tetapi King Abdi berperan juga nih terhadap konsepnya Bebek Carok. Poin yang ketiga itu adalah soal depak-mendepak. Jadi versinya Bang Tretan Muslim ini, setelah saya lihat klarifikasinya ini, King Abdi itu mengundurkan diri dari Bebek Carok dan tidak ada depak-mendepak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, poin-poin klarifikasi yang bisa saya ambil dari Tretan Muslim. Mungkin ada yang kurang, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Mari kita coba akhiri drama perbebekan ini ya.